Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kabarkanlah kepada hamba-hamba bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah sangat-sangat pedih. Di dalam surah Al-Hijr ayat 49-50 ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah Al-Ghafur, Maha menutup dan Maha memaafkan atau mengampuni akan dosa hamba-hambanya. Dari sinilah kemudian syariat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengajarkan bagaimana beliau beristighfar dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali. Dan dipertegas dalam Sahih Muslim, Nabi SAW beristighfar tidak kurang sampai 100 kali. Itu Nabi. Maka bagaimana pula kita umatnya yang jelas-jelas tidak ada jaminan bahwa kita akan diampuni dosa-dosanya. Sementara Nabi SAW sudah diampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Tetapi lisannya terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa ketika kita melakukan sebuah dosa, karena maklum setiap kita dalam satu hari pasti melakukan dosa. Entah dosa mata kita, entah dosa telinga kita, entah dosa hati dan akal kita, entah dosa badan yang kita gerakkan ke tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia itu pasti berbuat dosa. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya selebar-lebar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'mal." Jika hambaku berniat mengerjakan sebuah kebaikan, maka aku menuliskan baginya satu kebaikan selagi dia tidak mengerjakannya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa idza amilaha fa ana aktubuha bi asyri amthali." Tapi kalau dia berniat melakukan kebaikan, betul-betul pula diamalkan kebaikan itu, maka aku catat baginya 10 kali lipat kebaikan. Nah, ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Azza wa Jal untuk mendorong setiap orang yang berniat melakukan kebaikan, kalau dia mengamalkannya, Allah lipat gandakan 10 kali lipat dibandingkan niatnya. Tapi lihat bagaimana orang yang melakukan niat untuk melakukan keburukan atau dosa. Wa idza tahaddatsa bi an ya'mala sayyi'atan. Tapi kalau seandainya seorang hamba itu berniat untuk melakukan keburukan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha. Aku sudah ampuni niat buruknya selama dia tidak melakukannya. Fa idza amilaha fa ana aktubuha lahu bimithliha. Tapi kalau dia nekat juga masih mengamalkan keburukan itu, maka aku catat tetapi hanya satu dosa sebagaimana perbuatan dosanya. Subhanallah, rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Kalau kita meniatkan sebuah kebaikan kemudian diamalkan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau kita meniatkan keburukan kemudian diamalkan, hanya dicatat satu dosa. Kemudian Nabi SAW bersabda, qalatil malaikat, maka malaikat berkata, Rabbi dzaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bih. Ya Rabb, hambamu atau salah satu dari hambamu hendak melakukan keburukan dan pasti engkau tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, urkubuhu. Maka pantaulah dia. Fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha. Kalau dia melakukannya, maka catat setiap satu keburukan satu dosa. Wa in tarakaha, tapi kalau dia niat buruk kemudian tidak jadi mengamalkannya, faktubuha lahu hasanah. Catat sebagai sebuah kebaikan. Subhanallah. Kalau kita berniat melakukan keburukan kemudian diamalkan, maka satu dosa satu catatan. Tapi kalau kita meniatkan sebuah keburukan kok tidak jadi karena takut kepada Allah, dibuat satu kebaikan. Innama tarakaha min jazaya, karena dia meninggalkannya
Maksudnya karena dia meninggalkan dosa itu karena takut kepada. Kemudian Rasul mengatakan, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktab bi asyri amsalihha ila sab'umi'ati dhifin." Jika salah seorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dikerjakannya ditulis dengan 10 kebaikan yang sama hingga 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqallaha. Kemudian kata Rasul, dan setiap keburukan yang dikerjakannya ditulis dengan satu kesalahan yang sama hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sangat agung sekali. Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita meniatkan sebuah keburukan, kemudian kita terpikir, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggalkan keburukan itu, justru dicatat sebuah kebaikan. Apalagi ada hadis yang mengatakan, "Inna sahiba ash-shimali la yarfa'ul qalama 6 sa'atin 'anil 'abdil muslim al-mukhti fa in nadima wastaghfarallaha minha alqaha wa illa kutibat wahidatan." Sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sebelah kiri kita mengangkat pena, tidak mau mencatat selama 6 jam ketika seorang hamba muslim melakukan dosa. Jika ia menyesali perbuatannya kemudian istighfar meminta ampun, maka dilepaslah pena tersebut dan tidak jadi dicatatnya. Namun jika tidak demikian, maka akan dicatat satu kesalahan, satu dosa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan Syekh Albani rahimahullahu taala menghasankan, walaupun ada sebagian para ulama melemahkan hadis ini karena ada rawi namanya Al-Qasim. Ya. Kalau hadis ini kemudian sahih atau minimalnya hasan sebagaimana yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, karena rawinya dianggap soduk sehingga tingkatannya hasan walaupun tidak sampai sahih, artinya bisa diamalkan. Bahwa kita diberikan tangguhan 6 jam dalam satu hari. Jadi kalau seandainya kita ini melakukan sebuah dosa, maka malaikat-malaikat yang berada di sebelah kiri ini mengangkat pena, tidak akan mencatat selama 6 jam ketika kita melakukan dosa. Umpamanya sekarang jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berarti kalau kita melakukan keburukan sekarang ini sampai jam 1, 6 jam. Maka malaikat membiarkan kita melakukan keburukan. Kalau dalam 6 jam itu kok tidak ada tanda-tanda kita menyesal, tidak ada tanda-tanda kita istighfar, maka kita akan mendapatkan catatan keburukan. Malaikat akan mencatatnya. Tapi kalau selama 6 jam anggap saja kita berbuat maksiat sampai jam 12, tinggal 1 jam lagi ke jam 6, ke 6 jam, tiba-tiba dari jam 12 ke jam 1 kita menyesal. Istighfar, ya Allah kenapa saya melakukan keburukan, maka malaikat tidak jadi mencatatnya. Maka minimalnya kita mengucapkan istighfar itu jangan kurang dari 6 jam supaya dosa kita tidak dicatat malaikat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan luar biasa, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bertobat sebelum 6 jam tersebut supaya tidak dicatat keburukan kita. Dan ini bentuk rahmat dan juga kemurahan Allah kepada kita hamba-hambanya. Tapi okelah kemudian riwayat ini dilemahkan para ulama karena ada seorang wali namanya Qasim dan begitu seterusnya. Maka tidak ada salahnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar sendiri adalah keamanan bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah, dari bala Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an,
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad berada hidup di tengah mereka dan Nabi sudah tidak ada. Keamanan sudah diangkat dengan wafatnya Rasul. Tetapi ada satu keamanan lagi yang tersisa dalam ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sementara mereka senantiasa istighfar dan meminta ampun. Karena sebab istighfar itulah Allah mengatakan, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasanat laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Hei kaumku, kata Nabi Saleh, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan menimpa? Hai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Hendaklah kalian meminta istighfar, ampunan kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat kasih sayang. Dari sini kita tahu bahwa sebab turunnya rahmat adalah dengan memperbanyak istighfar. Sebab diberikan keamanan kita tidak disentuh dengan azab, dengan siksa, dengan bala adalah istighfar itu sendiri. Dan sebab istighfar itulah dosa-dosa kita akan diampuni. Sebagaimana kita diperintah setiap bermajlis kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Kata para ulama, kalau kita membaca doa ini selepas majelis, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Sebab itulah doa ini disebut kafaratul majlis, sebagai kafar, penghapus dosa-dosa dalam majelis. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau kita mengacu kepada hadis tadi bahwa malaikat akan mencatat setelah 6 jam, maka kalau bisa sebelum 6 jam kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun seandainya riwayat ini lemah, maka tidak ada masalah kita beristighfar sebelum 6 jam, maka itu lebih baik bagi kita karena bagaimanapun istighfarlah salah satu penyebab dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.